Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bupati Sumedang, Bapak Doni Ahmad Munir. Dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami karena Pak Doni sudah hadir di acara kami, di acara launching tribunpriangan.com pada tanggal 20 Oktober 2022. Assalamualaikum Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, terima kasih banget. Sama-sama. Selamat ya. Menyediakan waktu jauh-jauh dari Sumedang untuk datang ke Hotel Trans ini, ke ballroom ini untuk menghadiri launching tribunpriangan.com. Tribunpriangan.com, Pak Doni, merupakan produk kami yang ke-66. Oke, Pak Doni, tentu saja kami kepingin dalam launching kami itu, kami ingin mengangkat potensi UKM dan ekonomi kreatif di banyak daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat, tentu saja termasuk Kabupaten Sumedang. Iya. Pak Bupati bisa cerita ini, selama kepemimpinan Bapak, apa yang paling menonjol UKM di wilayah Kabupaten Sumedang? Tentu selain tahu ya Pak. Dipersilakan Pak Doni. Ya, terima kasih. Pertama, ucapan selamat pada tribunpriangan.com yang launching hari ini. Semoga semakin maju, semakin berkembang, memberikan pencerahan, edukasi kepada masyarakat dan menjadi kontrol sosial. Amin. Bagi pemerintahan, bagi negara. Saya punya sesuatu yang khusus dengan Tribun. Tribun salah satu media yang telah ikut andil membesarkan saya juga. Saya berkecimpung di politik dan senantiasa berkolaborasi dengan Tribun. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini, baik secara pribadi maupun pemerintahan. Yang kedua, berkaitan dengan Provinsi Sumedang, tentunya semua sudah tahu. Sudah tahu Sumedang jadi pusat ilmu pengetahuan. Jadi banyak tahunya. Ya. Tapi di samping itu kami memiliki beberapa potensi yang sangat bagus dan sudah ekspor ke berbagai negara. Di antaranya kita punya komoditas yang namanya ubi celembu. Ya. Ini ubi celembu ini salah satu komoditas yang sudah ada IG-nya, indeks geografisnya, sudah ekspor ke Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Cina, dan sebagainya. Terakhir kemarin ubi celembu ekspor ke Hong Kong. Hong Kong ya Pak ya? Dan ini kelebihannya ubi ini kalau di open keluar madunya, jadi ada manis yang orisinil dari ubi itu. Yang kedua kita punya gedong gincu, buah mangga gincu, jadi warnanya kayak gincu. Ya. Ini pun sama, ada IG-nya, ada kawasan tersendiri gedong gincu ini. Sama sudah ekspor, terakhir ekspor ke Rusia. Ya. Rencana kami nanti ekspor ke Jepang. Ini untuk ubi celembu, untuk gedong gincu. Ya. Ada juga ada sawah Sukatali, ada salak Sleman, ada opak pun sama udah ekspor. Opak itu yang bulat itu ya. Datar tapi ke Singapura dan ke Malaysia. Dan bagaimana pengembangan UMKM ke depannya, tentunya kami memiliki sebuah konsep yang berangkat dari masalah. Konsep berangkat dari masalah ya Pak? Betul, karena setiap pemimpin itu mindsetnya dia harus berangkat dari masalah, paham akan masalah, dan harus hadir untuk mengatasi masalah dengan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Dan masalah UMKM biasanya pertama adalah akses. Akses ya Pak ya? Akses modal. Akses modal, betul. Kedua, kualitas produk. Kualitas produk, ya. Yang ketiga, akses pasar. Akses pasar. Nah, kami atasi dengan cara pertama adalah kolaborasi. Jadi bagaimana mengatasi persoalan dengan pola kolaboratif dengan memanfaatkan 5 pilar pentahelix. Ada akademisi, bisnis, community, government, dan media. Media, ya. Jadi bagaimana semuanya terlibat untuk mengatasi masalah tadi. Akses modal, akses kualitas produk, akses pasar, manajemen, dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya, berkaitan dengan kualitas produk. Kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan.
lebih dari itu adalah pelatihan mindsetnya dulu. Mindset si pelaku UMKM. Dia harus naik kelas, harus punya mimpi besar. Jadi kami melakukan berbagai pelatihan dengan berbagai lembaga termasuk bisnis. Dengan BUMN kami ada pelatihan pasar digital UMKM dengan BUMN, dengan Telkomsel dan sebagainya, banyak sekali. Jadi pertama pelatihan-pelatihan kami lakukan. Ada bagaimana kualitas produknya bagus pelatihannya. Kedua, packagingnya ya Pak ya, yang biar bagus, cakep gitu dilihat ya. Betul, kita fasilitasi itu. Yang kedua, regulasi ini yang lebih penting lagi. Pemerintah membuat regulasi. Pertama, regulasi dari sisi produknya. Supaya formal kita siapkan NIB-nya. Sumedang penerbit NIB, nomor induk berusaha terbesar di Jawa Barat. Terbesar 38.000. 38.000. Award kemarin dari Bank Indonesia dan dari DPPC Provinsi. Jadi pertama nomor induk berusaha. Kedua PIRT-nya, higienis dari kesehatan. Kami latih itu. Yang ketiga adalah sertifikat halalnya. Oh ya, itu penting Pak itu. Kuliner misalnya. Karena itu regulasi regulasi yang kami siapkan, termasuk kita terbitkan di keputusan Bupati. Bagaimana pemerintah harus menggunakan produk-produk lokal, UMKM lokal, dan tentunya kewajiban kita telah membuat tim untuk P3DN, penggunaan produk dalam negeri, 40% pengadaan barang itu harus menggunakan produk dalam negeri, dalamnya UMKM. Betul ya Pak. Pak Doni, apa sih sebenarnya yang paling krusial yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengangkat UKM ini, apa yang paling krusial nih? Tadi saya pertama di kualitas produk ya. Permodalan misalnya. Permodalan kami adakan sebuah acara bursa modal. Bursa modal murah, seluruh perbankan bahkan dikumpulkan dan dipertemukan dengan UMKM. Itu ada bursa modal murah. Ini kami pentahelix, tidak ada via APBD. Menggunakan dunia usaha untuk terlibat. Bagaimana UMKM bisa mengakses modal yang murah? Dia bisa tahu dan bisa mengaksesnya. Nah, yang ketiga adalah pemasaran. Pemasaran tentunya sekarang kami lakukan digital marketing. Saya memandu betul bagaimana UMKM, bagaimana memoto produknya yang bagus. Proses fotonya. Kemudian masuk ke pasar digital, masuk ke marketplace, dan kita pun punya e-katalog lokal. Betul. Karena punya e-katalog lokal, bagaimana produk UMKM kami bisa masuk ke pengadaan barang jasa pemerintah. E-katalog lokal. Tapi lebih dari itu, kami masuk di marketplace yang ada seperti MBS Market dan sebagainya, sehingga dampaknya volume penjualan semakin besar. Betul. Dan itu bisa menghemat, bahkan pemasaran bisa kemana-mana dengan online seperti ini. Pak Bupati, banyak kepala daerah, tokoh itu yang membantu UKM itu dengan cara mengendorse. Apa Pak Bupati bersedia mengendorse produk-produk UKM dari wilayah Sumedang ini lewat sosial media? Kan banyak sekarang ini, Bapak kan public figure nih, mengendorse barang-barang di wilayah kerja Bapak. Penting nggak Pak ini Pak? Penting ya. Salah satu memasarkan produk adalah mengendorse dari seorang figur dari tokoh. Bagaimana publik bisa ikut serta nanti mengetahui barang itu dan desire dia berhasrat untuk membelinya. Ini salah satu cara. Dan kami sudah membuka ruang itu. Membuka ruang itu Pak ya? Seminggu sekali di medsos kami memasarkan produk UMKM. Jadi seminggu sekali? Yang mengendorse daftar, nanti di-endorse oleh Pak Doni supaya orang, wah ini cobalah Bupati aja mengendorse, apalagi kita nggak mau beli kan, itu kan kira-kira. Jadi bisa langsung di medsos kami ditampilkan. Ini seminggu sekali kami lakukan itu, menyediakan ruang dan tempat untuk itu, atau bisa langsung saya menyampaikan secara verbal tentang produk tersebut. Jadi endorse salah satu cara bagaimana produk itu bisa betul-betul terpasarkan dengan baik, dan kami lakukan secara sistematis. Mengendorse itu kami tadi seminggu sekali. Bisa lihat di IG saya itu ada produk-produk UMKM. Dan kami fasilitasi di Sumedang ini
Di kantor Pemda ada gerai UMKM. Ya. Di mall pelayanan publik ada gerai UMKM. Di Samsat ada gerai UMKM. Jadi dikasih space ruang yang sangat terbuka untuk UMKM di beberapa tempat yang sangat strategis. Mungkin pernah kan ke Pemda ke lobi ya Pak ya? Ya, di lobi kan. Di lobi itu memang sengaja dibikin kayak showroom gitu ya Pak? Untuk gerai UMKM. Jadi begitu tamu datang, siapapun datang, diharapkan beli. Ya, lalu cerita kepada orang lain gitu ya Pak ya? Iya betul. Itu idenya dari mana? Bapak sendiri idenya? Ya, yang masang outlet di banyak fasilitas publik. Jadi tadi berangkat dari masalah pasar. Nah. Dan saya mengajak ada forum UMKM dengan dinas terkait. Ini manfaatkan ruang yang sangat bagus ini. Orang banyak datang, bahkan dari luar daerah banyak datang. Ya. Sehingga saya memberikan tawaran buat tempat ini jadi bagian dari UMKM untuk memasarkan produk-produk UMKM. Bahkan setiap daerah, karena kami sudah ada 70 kabupaten kota hadir dengan lembaga lainnya yang tadi banding, tadi tiru berkaitan dengan digitalisasi, berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan setiap mereka kirim surat ke kami, saya jawab, kami menerima kunjungan Anda dengan catatan harus nginep di Sumedang dan harus beri produk UMKM Sumedang. Itu syaratnya ya? Syaratnya itu. Jadi mereka datang, nginep, tentu ada pajak yang masuk, UMKM menggerakkan ekonomi UMKM tersebut. Pak, gitu. Bapak kan selama ini sudah menjalankan amanah sebagai bupati ya Pak. Banyak orang kepingin tahu Pak, enaknya jadi bupati itu apa Pak? Enak ya Pak? Ya enaknya tentunya kita akan puas, akan bahagia ketika bisa membuat yang terbaik untuk masyarakat, yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya kalau namanya Doni nggak mungkin tanpa ML Bupati bisa membangun jalan, membangun jembatan, melakukan perubahan yang signifikan, membuat aturan yang bermanfaat untuk masyarakat, mengajak kepada kebaikan. Saya gini, contoh kecil saja. Saya nama Doni. Tanpa MB jadi bupati, nggak mungkin saya ngasih misalnya insentif guru ngaji 5 miliar. Jadi bermanfaat untuk masyarakat. Tapi karena punya jabatan bupati bisa melakukan itu. Atau saya bisa membangun berbagai infrastruktur jalan, memberikan bantuan modal perekonomian, kemudian membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, irigasi bagi petani. Itulah ketika kami bisa membangun dengan baik dan masyarakat menerima manfaatnya. Jadi membangun dengan hati, menerima dengan hati, bahagia sekali. Jadi terpuaskan ketika masyarakat berterima kasih atas apa yang kita bangun. Itu nikmatnya ya Pak ya? Itu enaknya. Nggak enaknya apa Pak? Yang nggak enak. Selama Bapak jadi bupati itu yang dirasakan nggak enaknya apa? Pasti ada yang enak. Tentunya ketika kita sudah bekerja keras, sudah melakukan berbagai upaya secara maksimal, ada yang menyalahkan terus. Jadi gitu salah. Contoh gini, kami berprestasi di Sumedang, dapat 19 nasional. Nah, tapi orang menyatakan apa arti prestasi itu? Nah, apa-apa, itulah realitas. Kita sudah bekerja keras, tapi tidak ada apresiasi. Nggak jadi masalah. Itulah yang harus kami hadapi. Tapi sebenarnya, kenapa kita diapresiasi? Karena tidak tahu. Ini adalah arti penting bagaimana kita bisa mengkomunikasikan berbagai kebijakan dengan baik pada masyarakat, termasuk dengan media. Bagaimana menginformasikan berbagai hal capaian kami yang tentunya harus sampai pada masyarakat. Masyarakat mengetahui dan dia bisa menilai apakah baik atau buruk, bisa mengevaluasi dan bisa memberikan penilaian secara objektif. Tapi itulah intinya saya puas bisa membuat kebijakan untuk rakyat, untuk kemaslahatan umat. Kalau pada kita puasannya udah kerja siang malam masih ada yang menyatakan tidak bekerja, itulah yang harus kami perbaiki terus. Pak Doni, sebagus-bagusnya pemimpin pasti punya haters, betul nggak Pak? Pasti ada orang yang aku suka, apalagi di zaman medsos. Pernah nggak Bapak membaca kritik keras di medsos yang membuat Bapak jengkel? Pernah nggak Pak? Ya pasti ada. Pasti ada ya Pak ya? Jadi saya berupaya keras menjaga betul pola pikir, pola sikap, dan pola tindak saya. Jadi sebagai pemimpin, tidak salah pun akan ada yang mencari-cari. Apalagi kalau dia salah. Makanya saya jaga betul untuk taat pada aturan, untuk tahu apa kehendak publik,
dan persembahkan yang terbaik. Bagi saya selama saya bekerja baik, aturan terpenuhi, masyarakat banyak setuju, masih ada 1-2 yang nggak sepakat, go ahead aja, lurus aja gitu. Pasti orang nggak mungkin Ya, senang semua ya. Ya sekelas Nabi Muhammad aja kan masih banyak hatersnya. Apalagi kita manusia biasa. Ya, Pak, pernah nggak Bapak baca di medsos ngeritik terus Bapak baper gitu? Iya, baper gitu dibawa ke hati gitu, pernah nggak Pak? Sebagian besar enggak ya? Enggak ya? Karena sudah terbiasa untuk Biasa menghadapi ya? kritik. Ya 1-2 kali ya ketika kondisi sangat capek sebagai pasti ada. Saya pikir ini, anak saya ini kalau tiba-tiba saya kan boarding ya sekolahnya gitu. Nah. Ya ada demo nggak apa-apa itu. Oh iya. Kita ada yang kritik gini. Kadang-kadang suka ikut jawab juga mereka. Nggak enak juga kalau bapaknya dikritik, dicaci maki gitu Pak harus ya. terbiasa. Ya. Kan kritikan itu jadi vitamin. Kalau kritik konstruktif, objektif, itu jadi vitamin, obat yang tentunya menyehatkan. Ya. Cuma betul-betul konstruktif. Tapi ada juga yang kalau udah nggak sedang, udah aja. Apa dilakukan salah itu nggak apa-apa juga. Ya. Jadi bagi saya lebih hati-hati lagi, lebih betul-betul waspada lagi untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Pak Doni, selama ini apa yang kira-kira perlu Bapak genjot lagi sebagai sebuah legacy gitu? Ya. Bapak kan punya jangka waktu berdinas ya Pak. Ya. Apa yang perlu Bapak sisa waktu Bapak untuk berkarya ini apa yang perlu digenjot supaya nanti lebih maju lagi apa di bidang apa Pak yang perlu? Ya, tujuan adanya pemerintah adalah instrumen negara untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Yang perlu itu adalah kesejahteraan rakyat. Apa indikatornya? Kemiskinan. Ya. Turun. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kami akan betul-betul menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang berdampak kepada menurunnya angka kemiskinan. Gitu ya. Itu yang perlu didorong. Kemiskinan. Butuh untuk mengatasi kemiskinan, butuh infrastruktur yang bagus. Ini yang dalam pikiran saya, infrastruktur harus terus diselesaikan. Ya. Pertama untuk menurunkan kemiskinan, menggerakkan sektor pertanian dan pariwisata. Ini yang jadi fokus saya ke depannya. Ini ya. Saat rakyat, kemiskinan, pengangguran, stunting, disupport nanti untuk mengentaskannya, infrastruktur yang bagus, pertanian yang bagus, pariwisata yang bagus, sehingga bisa menggerakkan ekonomi dan kemiskinan akan terentaskan. Pak, beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi ini ngumpulin kepala daerah, bupati wali kota ya. Di dalam pengumpulan itu Jokowi, Pak Presiden mengatakan bahwa tahun 2023 itu tidak ada kepastian. Ya. Jadi ekonomi dunia ini serba tidak pastian gara-gara perang Rusia Ukraina. Dan Presiden mewanti-wanti kepala daerah untuk menjaga inflasi. Ya. Kenapa? Karena pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Kalau BBM-nya naik, harga barang tentu naik. Presiden berharap pemerintah daerah melakukan segala cara supaya inflasi di daerahnya itu tidak melompat seperti di negara-negara Eropa sekarang, Pak. Bapak bisa cerita sekarang kondisi inflasi di Sumedang gimana nih, Pak? Ya, kita masih terkendali dan cara untuk mengatasi inflasi ada 4K ya rumusnya. Ya. Pertama, ketersediaan stok. Stoknya harus ada barangnya. Jadi saya ngecek betul ke dinas terkait bagaimana stok beras yang paling utama misalnya. Beras, sembako lah Pak ya kira-kira. Ya. Gimana di pasaran? Kalau kurang cepat cari caranya untuk terpenuhi. Ini ketersediaan stok. Yang kedua adalah kelancaran distribusi. Ya. Kita bisa bantu untuk kelancaran distribusi sehingga barang bisa nyampe pada publik dengan murah pada masyarakat. Yang ketiga adalah keterjangkauan harga. Nah, ini kan supply and demand. Ya, betul. Kalau demandnya banyak, supply-nya banyak juga, harga akan stabil. Dijaga itu persediaan dan permintaan. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Nah, makanya kami Forkopimda komunikasi memusyawarahkan ini dan merancang komunikasi efektif. Seperti contohnya, kita sampaikan pada masyarakat bahwa barang-barang stok sembako ini kita tersedia.
Saya tidak ada panic buying di antara mereka. Ini contoh komunikasi Ya. publik. Nah, yang terakhir, untuk ini pun kami sudah menyiapkan strategi. Jadi, ada istilah think globally, act locally. Apa itu, Pak? Berpikir global, Berpikir global, bertindak lokal. oh bertindak lokal ya. Nah, masalah dunia ini bisa saja terjadi di Sumedang kan? Ya. Rusia, Ukraina kan, Ya. masalah-masalah dunia sekarang resesi. Nah, Kalau negara nanti terkena dan sebenarnya kena dampak, Ya, karena betul. dana transfer kami lebih banyak dari negara, pasti kurangi. Bagaimana sikap kami untuk menghadapinya? Pertama adalah kami adakan ketahanan pangan. ya. Jadi ketahanan pangan kami siapkan sekarang, ada sekolah petani dan teras hijau, bagaimana pertanian bisa betul-betul dimanfaatkan sebesar-besar oleh masyarakat. Jadi teras hijau programnya. Teras hijau. Ya, teras hijau. Hijau Teras itu hijau ya? hijau. Oke. Jadi bagaimana pekarangan yang ada dimanfaatkan, tanah yang ada diproduktifkan Ya. dengan pertanian. Kalau pangan kuat, inflasi akan rendah. Kita pangannya berdaulat, bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah hilirisasi produksi. Jadi buat di kita, jangan sampai buat di luar kita ngambil. Kalau ngambil di luar, karbon Ya. bagaimana? Bensin, karbon, emisi meningkat. Ya. Jadi hilirisasi produksi. Misalnya Mangga Gendong Gincu, kita buat purnya, tidak hanya mangganya. Ya. Ada pabriknya di sana, hilirisasi produksi. Jadi tidak menjual komoditas yang bahan mentah, tapi sudah bahan jadi. Yang ketiga, digitalisasi ekonomi. Itu akan menghemat, akan bercepat Menghemat, transformasi. betul. Memperpendek lah ya. Memperpendek. Ya. Itu yang kami lakukan. Ya. Dan ini satu hal, sebenarnya kemarin diundang oleh Dewan Tiknas, salah satu kabupaten yang masuk di Fab City Network. 40 negara dunia, termasuk dalamnya ada Barcelona, ada Paris, Sumedang masuk. Masuk, Itu di ya. Fab City Network. Ya. Ini fabrikasi digital, bagaimana daerah bisa mandiri mengatasi persoalannya, ketahanan daerahnya, termasuk memfabrikasi digitalisasi di daerahnya. Nah, kita sharing di sana. Ya. Itulah Pak ya. Iya. Upaya-upaya. Pak, satu lagi nih. Bapak sudah berkarya mendapatkan amanah di Sumedang. Bapak mau teruskan nggak ini? Ya, pertama saya tuntaskan dulu karyanya sampai September 2023. And next, Kalaupun Allah masih memberikan saya usia, masyarakat masih menghendaki, nanti ada surveinya seperti itu. Oke. Ya, kalau masyarakat menghendaki, ya insya Allah saya siap untuk melanjutkannya. Ya. Catatannya masyarakat masih menghendaki, dan kami apakah lanjutkan terus pembangunan sampai betul-betul fondasi pemerintahan, betul-betul sistemnya tersiapkan dengan baik. Berarti kata kuncinya kalau masyarakat menghendaki, cerminannya dari survei kira-kira itu ya. Jadi Bapak siap dari untuk kepuasan publik juga. ya, kepuasan publik. Apakah kinerja Bapak selama 5 tahun mendapatkan amanah itu sudah memenuhi harapan publik? Kira-kira gitu ya. Betul sekali. Tentu kita berharap publik puas dengan Amin. Kinerja Pak Doni. Dan moga-moga warga Sumedang bisa merasakan manfaatnya. Demikian ngobrol saya dengan Pak Doni Ahmad Munir, Bupati Sumedang. Terima kasih atas kehadirannya dan pikiran-pikiran inovatifnya, Pak. Amin. Moga-moga ini juga bisa memberi semangat kepada warga Sumedang untuk tidak patah semangat meskipun kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Demikian, saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Jangan lupa tetap bahagia.